Kita lanjutkan ke narasumber kedua kita, yaitu ada Prof. Dr. Jajat Burhanuddin MA. Saya persilakan. Oke, ya. Pertama-tama saya senang sekali ketemu Pak Jeffrey ini, Al-Kartiri soalnya. Tahu sih kamu? Gini, saya mohon maaf ya itu pakai apa namanya, pakai PPT, pakai bahasa Inggris. Jadi gini ceritanya itu. Kemarin saya punya acara di Solo. Nah, kan setelah saya berangkat. Nah, rencana saya buku ini udah saya bawa untuk dibaca gitu di pesawat. Ketinggalan. Jadi saya baca. Baru baca dari pagi gitu. Tapi saya yakin Pak Jeffrey juga Pak Johan saya kira akan membahas buku itu lebih detail daripada saya gitu. Nah, jadi yang di Solo saya bawa ke sini dan beberapa karena menurut saya agak sedikit relevan dengan diskusi soal Arab ini, meskipun itu ada sedikit berbeda tekanannya. Oke, ini soal Arab ini kan menarik sebenarnya kan. Tadi nanti akan saya jelaskan, itu mereka sudah lama sekali ke Nusantara sebenarnya. Gelombang yang dipotret sama pengembar itu kan abad 19. Jauh sebelum itu mereka terbiasa ke Nusantara. Meskipun memang bukan Hadrami, Arab secara umum. Nanti saya akan jelaskan. Tapi toh tetap aja kan kita masih agak sedikit punya pandangan berbeda terkait soal orang Arab ini gitu kan. Ya ketika Anies maju sebagai calon presiden itu kan banyak sekali beberapa statement terkait soal apa sih namanya, kadrun lah, apa lagi ya, kata gurun, terus apalagi macam-macam lah gitu lah, beberapa istilah yang seakan mereka sebagai orang berbeda yang berlainan itu. Padahal sesungguhnya mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia yang sangat panjang sekali. Dan saya kira mereka juga banyak berkontribusi keislaman buat orang Nusantara. Karena itu munculnya itu saya kira itu bagian dari mungkin sisa politik kolonial ya, ketika mereka ditempatkan sebagai kelas berbeda namanya Prindosterlingen sama-sama Cina terlalu jauh yang berbeda dengan orang-orang pribumi sebagai orang kelas nomor 3 gitu. Oke, saya akan mulai dengan slide pertama. Bisa. Tunggu sebentar. Ini judulnya keren ya. Ini soal discovering spice route. Jadi saya mencoba bagaimana sesungguhnya perjalanan orang-orang Timur Tengah, terutama Arab dan Persia waktu itu yang kuat membanjiri sebuah kawasan yang disebut sebagai Lautan Hindia, lalu kemudian masuk ke Nusantara. Karena itu pada waktu itu Lautan Hindia itu sebagai Arab speaking Mediterranean, Laut Tengah yang di mana orang berbicara bahasa Arab. Karena apa? Karena banjir sekali, terutama orang Persia bayangkan, karena waktu itu ada beberapa port yang didirikan oleh Abbasiyah dan juga Umayyah, yang punya implikasi pada merambahnya satu migrasi besar-besaran orang-orang Arab di Nusantara. Istilah Arab speaking Mediterranean itu kan satu contoh di mana ada banyak sekali orang-orang Arab yang berinteraksi di sana sebelum ke Nusantara, dan semuanya itu mengacu pada suatu hal, yaitu rempah gitu. Nah karena itu misalnya perjalanan Batutah di Samudra Pasai itu kelihatan betul betapa rempah menjadi satu imajinasi bagi orang-orang Arab yang datang ke sini. Atau rempah juga menjadi satu imajinasi bagi kaum kerajaan atau elit Nusantara untuk berdiplomasi dengan orang-orang Arab. Nah, karena itu kemudian
begitu banyak sekali karya-karya yang muncul pada waktu itu terkait soal Nusantara oleh para geograf Arab. Ada Al-Ajaib Al-Hind, itu sebuah karya yang lahir pada abad 9 saya kira. Ada Akhbar Al-Sin Wal-Hind oleh Sulaiman As-Sirab. Dia seorang pedagang kaya sekali di Sirab. Sirab itu satu pelabuhan di Teluk Persia. Lalu kemudian dan mereka mengirim orang-orang ke sini untuk memburu yang disebut dengan rempah-rempah itu. Jadi ada motion of people yang luar biasa untuk datang ke sana. Dan catatan geografi Arab itu kan menambah pengetahuan soal Nusantara di kalangan para orang Arab. Jadi teks-teks plastik yang saya temukan itu misalnya kayak yang tadi saya sebut, ada Al-Ajaib Al-Hind, ada Akhbar Al-Sin Wal-Hind, ada beberapa lain lagi yang saya sebut itu yang saya catat, itu memberikan semacam pemahaman geografis yang lebih kuat pada orang Arab terkait soal Nusantara, dan pada akhirnya kemudian gitu ya, membuat mereka semakin banyak berlomba-lomba pergi ke Nusantara. Istilah Jabai misalnya untuk konteks Sumatera, lalu kemudian istilah Lamri, Aceh, Barus dan lain sebagainya, itu bagian dari penguatan knowledge tentang geografi Arab terhadap yang disebut the Far East atau timur yang jauh sekali, yang lewat dari India, dari Selatan India. Meskipun biasanya orang kayak Wing itu tetap mengintegrasikan Nusantara dengan lautan India atau Al-Hind. Nah, saya kira juga kemudian produk-produk rempah itu kan mulai memasuki satu produk yang digemari oleh umum masyarakat. Mungkin sebelumnya sudah ada, tapi lebih terbatas pada kerajaan. Yang kedua pada medicine. Nah, mulai abad 7 itu menjadi bagian dari style masyarakat perkotaan, terutama yang kelas menengah. Pewangian, aromatika, itu kan bagian dari style baru orang-orang Arab. Karena itu kemudian hunting for the spice di East, di timur itu luar biasa berkembang pada abad 7. Nah, itulah yang kemudian melahirkan Islamisasi yang intensif. Jadi kalau bilang bahwa Islamisasi karena dagang, itu lebih karena banyaknya orang-orang Arab, Muslim yang datang ke sini pada abad 7 terutama, dan terus memburu rempah-rempah itu. Nah, ini saya dipercaya juga oleh satu temuan arkeologis belakangan di Tapanuli Utara dekat dengan Barus, yang menunjukkan banyak sekali peninggalan Timur Tengah. Misalnya kayak koin dari masa Abbasiyah, Umayyah, dan juga koin yang diciptakan oleh Sasanid tapi dipakai pada masa Nabi. Itu masih bisa di sana. Dia 3 jenis koin, semua dirham. Belum lagi yang lain-lain, itu Chinese keramik jelas, itu mengacu pada dinasti Tang, itu abad 7. Jadi semuanya mengkonfirmasi soal betapa kehadiran orang-orang Arab luar biasa pada konteks masyarakat di sekitar Barus pada abad 7. Dan ini sesuai dengan teks naskah Arab mulai pada abad 89 yang melahirkan, yang mulai menggambarkan soal apa itu Nusantara pada teks-teks klasik yang dibuat pada tahun pada abad 7, 8, 9 itu. Nah, jadi kalau begitu itu lama banget. Nah, sebuah teks di Melayu abad 13 tingkat Raja Pasai itu bilang bahwa orang Pasai sudah sangat bisa bahasa Arab. Karena saking mereka sangat dekat bergaul dengan orang-orang Arab yang datang ke sana, lagi-lagi terutama untuk kepentingan mencari rempah. Nah, itu yang pertama saya kira, yang lebih banyak didominasi oleh Arab dari basisnya Abbasiyah dan Umayyah itu, dan juga banyak orang-orang Persia yang datang ke sini kan wajahnya sama Arab itu kan. Nah, yang dipotret sama Panlember itu kan yang belakangan itu spesifik Hadramaut, karena terjadi migrasi besar-besaran pada abad 19 sebenarnya, itu yang dipotret. Jadi berbeda sebenarnya yang di awal. Nah, karena itu kalau yang di awal itu kan menurut saya sedemikian peaceful, integrated dengan masyarakat lokal,
gitu kan. Jadi orang-orang terbiasa untuk hidup di tengah port, harbor. Lalu kemudian semakin masuk ke dalaman semakin berkembang menjadi sebuah masyarakat Islami. Tapi kira-kira poinnya tidak ada kekuatan yang besar yang membawa mereka ke sini sebagai sebuah kekuatan politik. Mereka lahir sebagai seorang masyarakat sipil yang dagang, lalu kemudian berinteraksi. Nah, itu masyarakat Muslim yang semakin banyak dari hari ke hari. Nah, jadi mereka datang ke sini itu bukan mewakili sebuah kekuatan politik. Lain saya kira dengan misalnya ke Andalusia atau ke tempat lain, ke Afrika, itu kan selalu mewakili kekuatan politik. Nah, yang ke sini itu betul-betul mewakili sebuah dunia perdagangan yang bebas dari kekuatan politik, bebas dari power, saya maksud. Karena itu mereka tidak punya agenda kekuasaan. Dan sama sebenarnya dengan abad 19, saya kira nggak punya pula kekuasaan. Mereka migrasi. Saya nggak tahu, mungkin kalau Islam Amerika itu kan ada yang apa ya, mencari keberuntungan yang besar, gitu kan. Dimanapun seperti itu. Maka pada konteks ini istilah diaspora saya tetap dipakai untuk menjelaskan bagaimana orang Arab yang bepergian ke Nusantara dan juga Asia Tenggara secara umum. Beberapa memang berhasil, saya kira memang beberapa bahkan menurut saya punya posisi politik yang sangat penting. Aceh itu misalnya ada yang namanya Abdurrahman Az-Zahir, itu satu orang yang berjasa melakukan diplomasi dengan misalnya Suku Utsmani. Itu orang Arab yang ada di Aceh. Lalu kemudian di Siak, jelas dia menjadi satu dinasti karena dia mengawini putri seorang raja di sana. Dan kemudian dinastinya menjadi dinasti Arab mulai tahun 1800 sekian. Saya baca juga di Tufa Nafis terkait soal Riau Johor yang berdiri pada abad 19. Diplomasi yang mereka lakukan dengan Belanda, terutama dengan VOC kemudian Belanda, gitu. Itu selalu ditemani oleh seorang yang bernama Arab. Jadi Palembang juga sama. Jadi sesungguhnya meskipun memang mereka datang sebagai seorang masyarakat yang tidak punya agenda politik, kemudian suasana politik di Nusantara itu membuat mereka kemudian terlibat dalam kerajaan tertentu. Nah, jadi tidak lagi saya mengatakan ini bukti bahwa semakin banyak sekali sesungguhnya di mana-mana Arab itu. Cuma memang Jawa 19 itu menjadi koloni yang khusus kan. Pojan, di Tegal juga ada, di Pekalongan juga ada. Itu karena Belanda memang menempatkan mereka secara spesifik bersama dengan timur jauh ya. Itu mungkin India, terutama seperti itu, dan juga Cina. Nah, itulah mulai kemudian saya kira persepsi semua orang Arab itu mulai berubah. Jadi sejak abad 19 itu karena desakan kolonial itu kita punya persepsi yang berbeda karena apa? Karena tempatnya khusus, terus kemudian mulai terasa berbeda orangnya karena memang tempatkan selalu lebih spesifik gitu loh. Orang mulai menyadari bahwa ini bumi putra, mereka adalah Arab. Saya kira mulai sejak itu, sebelumnya enggak kok. Karena Arab bisa masuk ke kerajaan, Arab bisa masuk ke diplomasi, Arab bisa masuk sebagai guru-guru ngaji di mana-mana, itu umum sekali di masyarakat Nusantara. Nah, sejak masa kolonial memang Arab menjadi sesuatu yang berbeda karena mereka ditempatkan secara khusus. Bahkan untuk pergi sekalipun mereka harus punya pas sistem kan, sistem untuk keluar dari kawasan Pekojan itu. Saya kira ini yang mewarisi sampai sekarang, meskipun memang ada banyak tokoh-tokoh Arab yang sudah berpengaruh. Orang kayak Said Usman itu orang yang sangat berpengaruh pada konteks pergerakan. Karena lihat terkait Islam itu selalu namanya Said Usman itu diberi tempat yang khusus. Memang dia orang yang dekat dengan kolonial, betul-betul di bawah tangan Nugroho karena membantu banyak hal saya kira. Tapi kalau Anda lihat karyanya itu, dia punya argumen yang sangat kuat terkait soal keislaman. Gitu. Yang kedua, kalau Anda lihat ke pesantren itu ada sejumlah kitab yang dikarang oleh orang Arab. Ibnu Sumer itu jelas. Itu kalau orang pernah pesantren, saya nggak tahu berapa yang pernah nyantri ya. Itu ada sebuah kitab namanya
Kijan Nalori. Itu yang dia diberi komentar oleh Nawawi Al-Bantani. Itu sebuah kitab yang dikarang oleh orang Arab. Dan itu berjasa betul memberikan semacam pengantar dasar keagamaan pada kalangan santri di pesantren. So kalau kita lihat lebih detail dan saya kira teman-teman yang lain bisa lebih jauh mengkait soal Arab Nusantara itu banyak banget. Teman saya bikin kajian soal Arab di mana di Sulawesi itu memberikan sebuah bukti yang menurut saya sangat menarik antropologis. Jadi banyak sesungguhnya. Cuma saya nggak tahu di Win kajian soal Arab itu ada berapa biji ya? Sedikit sekali Pak. Sedikit sekali. Banyak. Oke, good. Ya, memang itu jadi satu kajian yang beberapa yang favorit. Terakhir yang saya tahu ada kajian soal Maulid yang khusus dilakukan orang Arab juga ada. Terus kemudian transmisi pengetahuan juga terus berlangsung dan sebagainya. Nah, jadi buku ini menurut saya perlu diapresiasi dan saya yakin Kobam punya data yang khusus, atau minimal punya argumen khusus terkait kenapa buku ini terbitkan kembali. Itu menandakan bahwa pengetahuan soal Arab memang penting dan aktual terus menerus. Karena masyarakat ini kan masih tetap aja melihat orang Arab sebagai berbeda, itu aja. Misalnya nggak selalu muncul, kecuali terutama pada momen-momen yang sangat spesifik kayak saya bilang tadi ketika Anies maju itu kan lain sekali ceritanya, ada banyak sekali. Bahkan ketika Nasdem mengendorse Anies sebagai calon presiden itu kadernya dari Bali itu mundur. Dan itu lebih semua karena persoalan yang enggak, ya cuma nggak mendasar tapi itu stereotip yang terus tumbuh di masyarakat sebagai masyarakat minimal kan seperti itu. Anda kenal Anies enggak? Anda pernah ketemu Anies Baswedan enggak? Belum ya? Orang baik sekali loh, baik banget Anies. Saya ngomong Anies karena saya kenal dia enak. Dan saya dukung dia kemarin. ini bukan soal menang ya. Saya dukung dia. Gitu. Kalah yang ada masalah. Gitu. Itu kira-kira. Jadi nah ini tanggal 24 kalau nggak salah bulan Juni kita akan juga diskusi soal ini Hadrami ini lebih spesifik dengan menghadirkan seorang lagi-lagi Hadrami namanya Haji si yang nggak keterangan mungkin Alatas Ismail Baji Alatas. Saya tahu karena saya diminta untuk ngobrol soal itu. Jadi kamu jangan macam-macam dengan semua orang Arab itu. Saya bukan membela Arabnya, tapi saya membela bahwa mereka adalah orang yang punya sejarah panjang di Nusantara. Itu yang paling penting menurut saya. Punya kontribusi, punya apalagi orang Betawi itu luar biasa sama orang Arab itu ngeri banget, saya ngeri sangat. Syekh apalagi tuh Habib itu bagi orang Betawi itu kan aku aja lah orang Betawi dicium, bukan cuma tangannya kan semuanya dicium sama dia. Kopinya diminum benar gitu. Itu tuh bagi orang Betawi kayak seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang Arab yang sangat mengedepankan soal klaim genealogi bahwa mereka berasal dari Muhammad, ya karena aku sih orang Betawi sih, mereka suka sekali ke orang Arab, dianggapnya sebagai orang yang saya kira sebagian dianggap sebagai orang yang sakti, orang yang punya derajat sosial keagamaan lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ya itu anekdot ya soal tadi kopinya diminum, itu mungkin juga benar, tapi saya nggak terlalu penting soal itu. Yang jelas adalah bahwa mereka masuk itu ke dalam beberapa seni kehidupan masyarakat di bumi.
Ganteng kan ada sebagian, ya nggak semuanya sih. Iya, cewek-ceweknya. Ada kalau ada dikawinkan sama orang Arab mau nggak? Mau nggak? Jadi kok ketawa sih? Enak ya. Jadi gitu. Jadi banyak hal yang aspek yang menurut saya menarik banget. Jadi kalau kamu bikin kajian soal Arab, terutama perempuannya, pasti kamu ketemu cowok yang ganteng-ganteng. Nah, gitu. Kamu wawancara, kamu ikutin mana dia, terus seperti itu sampai kemudian kamu mendapatkan data yang data antropologis yang kuat loh. Kalau cowoknya jangan harap kamu bisa ngawin orang Arab, cowoknya susah itu. Kayak gitu. Tapi apapun itu menurut saya ini cuma contoh saja. Kita punya masyarakat Cina juga sama. Kerap kali punya dilihat berbeda lagi. Bahkan lebih parah menurut saya karena Cina punya beberapa perkembangan yang semakin belakang semakin kurang menguntungkan karena apa? Karena dianggap sebagai ya Cina kan non Muslim. Karena itu lebih ditambah. Gitu. Nah kalau Arab itu lebih terlindungi karena mereka Muslim, sehingga gerakan anti Arab sama sekali nggak ada, kecuali hanya beberapa omongan yang saya bilang tadi. Tapi kalau Cina jelas kita punya gerakan anti Cina yang kuat sekali, dan itu karena apa? Menurut saya di sini agama memang bermain, Jadi pada hal tertentu Islam memang punya peran yang membuat persepsi soal Arab itu jauh lebih lembut, tidak terlalu sekuat seperti halnya Cina gitu. Kayak gitu. Jadi lagi-lagi saya setuju dengan Pak Jeffrey bahwa buku ini penting untuk Anda baca. Meskipun memang dibuat dalam kerangka kolonial ya. Maksudnya dalam kerangka kolonial itu ya untuk seorang sekolah pada abad itu luar biasa bagus sebenarnya. Tapi kalau Anda bikin kajian lebih spesifik soal Arab dimanapun, dengan sudut yang lebih spesifik, itu akan menambah buku ini. Karena itu buku ini dibaca. Kalau soal dimiliki setelah kamu lah mau maling mau apain, nanti kamu baca aja. Oke, kira-kira gitu aja. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nambah pengetahuan sejarah bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.